Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai statistika. Sebelum ke pembahasan, tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat yang pertama, memahami pengertian min, median, dan modus, dan yang kedua, menghitung min, median, dan modus data kelompok. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan membahas rata-rata atau min, yang kedua kita akan membahas median, dan yang ketiga akan membahas modus. Nah, pastinya kalian gak asing dengan min, median, dan modus karena udah kalian pelajari di SMP ya. Cuman waktu di SMP itu hanya terbatas di data tunggalnya aja. Kalau sekarang kita akan membahas di data berkelompoknya. Oke, langsung aja ke yang pertama, yaitu kita akan bahas bagaimana cara mencari rataan hitung untuk data kelompok. Nah, di sini Ibu akan bahas 3 cara yang berbeda. Nanti kalian pilih aja mana yang menurut kalian lebih gampang. Untuk cara yang pertama yaitu dengan rumus umum rata-rata hitung, atau formulanya itu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI sama dengan atau F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 dan seterusnya. Jadi setiap frekuensi ini dikalikan dengan datanya gitu. Kemudian per F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Jadi bawahnya ini kita jumlahkan semua frekuensinya gitu ya. Di sini keterangannya, XI ini adalah nilai tengah kelas ke I dan FI ini adalah frekuensi kelas ke I. Oke, untuk cara yang kedua yaitu cara simpangan rataan atau rataan sementara. Dengan formula X barnya ini adalah X bar S atau rataan sementara ditambah dengan sigma FI dikali DI per sigma FI. Dengan keterangan X bar S adalah rataan sementara atau nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar, FI adalah frekuensi kelas ke I, dan DI adalah selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara, atau DI sama dengan XI dikurangi X bar S. Nah, nanti kita akan bahas contoh soalnya biar kalian lebih paham itu. Oke, untuk cara yang terakhir yaitu cara pengkodean. Dengan formula X bar sama dengan X bar S ditambah P dikali sigma FI dikali UI per sigma FI. Keterangannya, X bar S sama dengan rataan sementara atau nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar, FI sama dengan frekuensi kelas ke I, P sama dengan panjang kelas, UI sama dengan kode, dengan ketentuan UI-nya ini adalah 0 untuk kelas X bar S, kode bulat negatif berurutan min 1, min 2, min 3, dan seterusnya untuk kelas-kelas sebelum X bar S, dan kode bulat positif berurutan plus 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya untuk kelas-kelas sesudah X bar S. Nanti akan kita bahas ya untuk biar lebih paham lagi kalian. Oke, kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Di sini terdapat tabel berikut memperlihatkan data usia 50 orang terkaya di Indonesia. Tentukan rata-rata hitungan dengan menggunakan A. Rumus umum min, yang kedua rataan sementara, dan yang terakhir metode pengkodean. Oke, coba kita kerjakan ya. Nah, untuk cara yang pertama yaitu dengan cara rataan dengan rumus umum min. Nah, yang kita perlukan di sini, kita membutuhkan XI-nya ya. XI-nya itu nilai tengah. Dan kita juga butuh FI dikali XI. FI kali XI itu nanti hasil perkalian antara frekuensi dengan nilai tengahnya gitu. Jadi kita tambahin 2 kolom. Kolom pertama yaitu XI dan yang kolom kedua yaitu FI dikali XI.
Untuk XI itu nilai tengah. Cara nyari nilai tengah itu batas bawah kita jumlahkan dengan batas atas lalu dibagi 2. Nah, jadi seperti ini. 30 ditambah 34 dibagi 2 sama dengan 32. Nah, ini juga untuk kelas yang kedua juga sama. Batas bawah dijumlahkan dengan batas atas lalu dibagi 2, yaitu 35 ditambah 39 dibagi 2 sama dengan 37. Untuk kelas selanjutnya 40 ditambah 44 dibagi 2 sama dengan 42. Untuk kelas selanjutnya juga 45 ditambah 49 dibagi 2 yaitu 47. Dan yang kelas terakhir yaitu 50 ditambah 59 dibagi 2 yaitu 52. Kemudian kita cari FI dikali XI ya. Ini kita kalikan frekuensi kelas ke I dengan XI-nya. Jadi 5 dikali 32 yaitu 160, 10 dikali 37 yaitu 370, 7 dikali 42 yaitu 264, 20 dikali 47 yaitu 940, 8 dikali 52 yaitu 416. Nah, berikutnya juga kita butuh sigma FI. Sigma FI ini adalah total dari FI ini ya. Jadi 5 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 20 ditambah 8 yaitu 50 ya hasilnya. Kita juga membutuhkan sigma FI FI XI ya. Jadi jumlah FI dan XI-nya. Jadi 160 ditambah 370 ditambah 294 ditambah 940 dan ditambah 416 yaitu 2180. Selanjutnya nilai rata-rata hitung atau min adalah kita masukkan ya formula yang tadi yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Untuk sigma FI XI nya tadi sudah diketahui yaitu 2180. Untuk sigma FI nya yaitu 50 ya. Jadi 2180 dibagi 50 sama dengan 43,6. Jadi rata-rata atau min usia orang terkaya di Indonesia adalah 43,6 tahun. Oke, sekarang kita ke cara yang kedua, yaitu rataan dengan menggunakan rataan sementara. Nah, di sini kita membutuhkan 2 kolom lagi, yaitu untuk kolom DI dan juga FI dikali DI. Untuk DI ini sama dengan XI dikurangi X bar S. Untuk X bar S nya atau rataan sementaranya, pilih rataan sementara X bar S yaitu nilai XI dengan frekuensi terbesar, sehingga diperoleh X bar S nya adalah 47. Jadi frekuensi terbesarnya itu 47. Kemudian kita bisa operasikan ini. DI sama dengan XI dikurangi X bar S. 32 dikurangi X bar S nya yang tadi 47. 32 dikurangi 47 sama dengan negatif 15. Kemudian FI dikali DI, F-nya yaitu 5, DI-nya negatif 15. Jadi 5 dikali negatif 15 sama dengan negatif 75. Oke, untuk kelas selanjutnya yaitu XI-nya 37 dikurangi X bar S 47 sama dengan negatif 10. Kemudian FI dikali DI atau 10 dikali negatif 10 yaitu negatif 100. Untuk kelas selanjutnya yaitu 42 dikurangi 47 sama dengan negatif 5. Kemudian 7 dikali negatif 5 sama dengan negatif 35. Untuk kelas berikutnya juga 47 dikurangi 47 sama dengan 0. 20 dikali 0, 0. Kemudian yang terakhir, kelas yang terakhir 52 dikurangi 47 sama dengan 5. 8 dikali 5 sama dengan 40.
Untuk sigma FI dan DI-nya yaitu negatif 170. Untuk nilai rata-rata hitung atau min adalah dengan formula X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali DI per sigma FI. Untuk sigma S-nya atau rataan sementaranya tadi 47. Untuk sigma FI kali DI-nya yaitu negatif 170. Untuk sigma FI-nya yaitu 50. Jadi 47 ditambah negatif 170 per 50 sama dengan 47 dikurangi 3,4 sama dengan 43,6. Jadi rata-rata atau min usia orang terkaya di Indonesia adalah 43,6 tahun. Ternyata hasilnya sama ya dengan cara yang pertama. Oke, kita lanjut ke cara yang terakhir, yaitu dengan cara metode pengkodean. Nah, caranya yang pertama pilih rataan sementara atau X bar S sama dengan 47 atau kelas dengan frekuensi terbesar. Yang kedua, isi kode 0 pada kelas X bar S. Bilangan negatif berurutan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, pada baris sebelumnya dan bilangan positif berurutan positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya pada baris setelahnya. Kemudian panjang kelasnya atau P sama dengan 5. Cara nyari panjang kelasnya bagaimana? Ini ya cara gampangnya. 30 ke 35 itu berapa intervalnya? 5 kan? Ya. Atau dari 35 ke 40 itu juga 5. Nah, itu panjang kelasnya. Oke, kita lanjut. Tadi kan X bar S-nya itu 47. Maka kita isi dengan kode 0 untuk kelas X bar S-nya. Kemudian bilangan negatif berurutan pada baris sebelumnya. Berarti kalau sebelumnya berarti atas ya. Kita isi dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dan untuk bilangan positif berurutan itu pada baris setelahnya. Oke, jadi 1 ya. Selanjutnya kita kalikan FI dikali UI. FI-nya itu 5 dikali UI. 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15. 10 dikali negatif 2 yaitu negatif 20. 7 dikali negatif 1 yaitu negatif 7. 20 dikali 0 yaitu 0. 8 dikali 1 8. Untuk sigma FI kali UI-nya yaitu negatif 34. Oke, kemudian kita bisa masukkan ke dalam formula cara pengkodean. Formulanya yaitu X bar sama dengan X bar S ditambah P sigma FI dikali UI per sigma FI. Kita masukkan ya sigma X bar sama dengan sigma X bar sama dengan X bar S nya itu 47, P nya itu 5, sigma FI UI nya negatif 34, sigma FI nya 50 sama dengan 47 ditambah 5 dikali negatif 4 per 50 yaitu negatif 3 per 4 sama dengan 43,6. Jadi rata-rata atau min usia orang terkaya di Indonesia adalah 43,6 tahun. Oke, selanjutnya kita akan membahas median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Untuk mengetahui median data berkelompok dapat ditentukan dengan rumus berikut ini. M sama dengan L plus P, buka kurung N per 2 dikurangi F besar per F kecil tutup kurung, di mana median terletak pada data ke N per 2. Dengan keterangan L besar sama dengan tepi bawah kelas median, P kecil yaitu panjang kelas, N kecil yaitu banyaknya data, F besar yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F kecil yaitu frekuensi kelas median. Oke, untuk lebih paham lagi kita langsung ke contohnya. Di sini tentukan median dari data usia 50 orang terkaya di Indonesia pada tabel berikut. Ini masih data yang tadi ya, sama. Oke, di sini ada
usianya itu 30 sampai 34, 30 untuk kelas kedua yaitu 35 sampai 39, kelas selanjutnya yaitu 40 sampai 44, selanjutnya yaitu 45 sampai 49, dan yang terakhir itu 50 sampai 54 dengan frekuensi 5, 10, 7, 20, 8. Untuk sigma F ini itu 50. Oke, pertama-tama kita mencari F besarnya terlebih dahulu atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu dimulai dari 5 ditambah 10, 15, 15 ditambah 7, 22, 22 ditambah 20 yaitu 42, dan 42 ditambah 8 yaitu 50. Oke, tadi kan median itu terletak pada data ke N per 2. Jadi kita bagi dulu N-nya itu kan 50 ya, atau sigma FI. Sigma FI nya itu 50 dibagi 2 yaitu 25. Nah, karena letak mediannya terdapat di angka 25, maka terdapat di interval 45 sampai 49. Karena dilihat dari frekuensi kumulatifnya tadi, berarti terletak pada data ke 23 sampai ke 42. Oke. Kemudian kita harus mencari L besarnya, F kecil, F besar, dan F kecil. Oke, untuk L besarnya yaitu kelas bawah dikurangi 0,5. Adapun kelas bawahnya yaitu 45, sehingga 45 dikurangi 0,5 sama dengan 44,5. Untuk panjang kelasnya atau P kecilnya adalah 5. Untuk F besarnya atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu jumlah dari frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 5 ditambah 10 ditambah 7 sama dengan 22. Untuk F kecilnya atau frekuensi kelas mediannya sama dengan 20. Oke, setelah semua nilai diketahui, kemudian dimasukkan ke dalam rumus median, yaitu M sama dengan L besar ditambah P kecil, buka kurung, N per 2 dikurangi F besar per F kecil, tutup kurung. L besarnya yaitu 44,5 ditambah P kecilnya 5, N per 2 nya 50 per 2, F besarnya 22, F kecilnya 20, sehingga 44,5 ditambah 5, 50 bagi 2 yaitu 25, 25 dikurangi 22 per 20 sama dengan 44,5 ditambah 5 dalam kurung 25 kurangi 22 itu 3 per 20, sehingga didapat 44,5 ditambah 3 per 4 sama dengan 44,5 ditambah 0,75 sama dengan 45,25. Jadi, median umur orang terkaya di Indonesia adalah 45,25 tahun. Oke, untuk pembahasan yang terakhir yaitu modus. Modus adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang paling banyak terjadi atau paling banyak muncul. Ini perlu kita garis bawahi ya, paling banyak muncul. Modus data berkelompok dapat ditentukan dengan rumus Mo sama dengan L besar ditambah P kecil, buka kurung D1 per D1 plus D2, tutup kurung. Keterangan L besar yaitu tepi bawah kelas modus atau kelas dengan frekuensi terbesar, P kecilnya yaitu panjang kelas, D1 nya yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan untuk D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Oke, untuk lebih paham lagi, kita langsung ke contoh soal. Contoh 3. Di sini ada data atau soal yang sama seperti yang soal sebelumnya, tetapi kita akan mencari modusnya. Oke, tentukan modus dari data 50 orang terkaya di Indonesia pada tabel berikut. Di sini ada usianya itu 30 sampai 34 dengan frekuensinya 5. Kemudian 35 sampai 39 dengan frekuensinya 10. Kemudian kelas selanjutnya yaitu 40 sampai 44 dengan frekuensinya 7.
dengan usia. Kemudian usia 45 sampai 49 frekuensinya 20, dan yang terakhir itu 50 sampai 54 dengan frekuensinya itu 8. Sigma Fi-nya atau totalnya yaitu 50. Karena jumlah frekuensi ini dijumlahkannya. Oke, kita langsung jawab aja. Ingat ya, modus itu data yang paling banyak muncul. Nah, sedangkan di sini kita bisa lihat data yang terbanyak atau frekuensi yang terbanyak yaitu ada di 20. Sehingga letak modusnya itu pada kelas interval 45 sampai 49. Nah, sekarang yang kita perlukan yaitu L besar atau tepi bawah kelas modus, terus panjang kelasnya atau P, D1-nya dan D2-nya. Untuk L besarnya yaitu tepi bawah kelas modus dikurangi 0,5. Tepi bawahnya itu 45 dikurangi 0,5 sama dengan 44,5. Panjang kelasnya 5, D1-nya 20 dikurangi 7 sama dengan 13. Dari mana ini dapatnya? Kelas modusnya kan 20. Sedangkan frekuensi kelas sebelumnya itu 7. Jadi 20 dikurangi 7. Karena D1 itu kan tadi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Itu D1. Sedangkan D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 20 dikurangi kelas sesudahnya yaitu 8. Itu untuk D2. Nah, D1 yaitu 13, sedangkan D2-nya 12. Sehingga diperoleh modusnya adalah, kita masukkan lagi formula yang tadi. Ini langsung aja, tadi formulanya kan mau sama dengan L besar ditambah P kecil, buka kurung D1 per D1 plus 2 tutup kurung. Langsung saja masukkan L-nya itu 44,5, P-nya itu 5, dan D1-nya itu 13. Jadi 13 per 13 plus 12 sama dengan 44,5 plus 5, 13 per 25, sehingga didapat 44,5 plus 2,6 sama dengan 47,1. Jadi modus umur orang terkaya di Indonesia adalah 47,1. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Jadi itu merupakan pembahasan mengenai min, median, dan modus. Apabila ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan langsung ya ke ibu. Nah, di sini ada latihan soal di LKPD. Tolong dikerjakan ya dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa ibu sampaikan. Apabila ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan langsung ke ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.